Ya, kembali lagi di Lancang Pemirsa di segmen terakhir ini sebuah kendala juga di era new normal yang harus dihadapi kita bersama-sama. Saya kembali akan menyapa narasumber saya, semoga sudah aman sambungannya dengan Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam masih mendengar suara saya di studio? Ya, Iya, masih. baik. Pak Imam, ini tadi rekomendasi sudah disampaikan dan dari kementerian juga nampaknya juga memberikan istilahnya kebebasan kepada daerah-daerah untuk melakukan pendekatan untuk memberikan sanksi begitu yang efeknya lebih ada efek jera begitu. Tapi sebenarnya apa kendala dari masyarakat kita atau sanksi ini tidak bisa dengan begitu saja begitu untuk diterima oleh masyarakat sih, untuk dilakukan begitu. Setiap ada peraturan pasti biasanya pelanggarannya terlebih dahulu ini yang duluan dibandingkan mentaati peraturan itu. Ya, saya kira Pak Menko, saya ini kan profesinya dosen ya, pendidik lah. Jadi kita nggak akan mungkin memberikan sanksi apalagi fisik itu sebelum memberikan pemahaman. Jadi proses sosialisasi, internalisasi itu menjadi sangat penting. Nah, pada saat yang sama juga kita perlu membentuk role model orang-orang yang bisa menjadi panutan, referensi. Nah, di setiap tempat itu kalau ditumbuhkan kelompok-kelompok atau reference group ya yang bisa menjadi teladan ya, orang-orang yang lebih disiplin dan dari kalangan mereka sendiri, termasuk di rumah saya ini yang paling disiplin malah anak saya. Jadi saya setiap kali mau pergi kemanapun saya harus berhadapan dengan dia, Bapak protokol kesehatan jangan lupa dan jangan mau datang ke Berita Satu karena di situ sangat mungkin segala macam itu polisi COVID-nya tuh di rumah saya. Polisi COVID di rumah malah lebih tegas ya Pak Imam. Tapi Pak Imam, lebih tegas. Kalau dikatakan sosialisasi nampaknya 3 atau 4 bulan terakhir ini masih belum cukup begitu Pak Imam. Apa mungkin harus ada ultimate yang membuat masyarakat masa sih waktu 3-4 bulan masih belum paham juga terhadap 3 hal, cuci tangan, menggunakan masker, dan social distancing begitu. Jadi Pak Menko lebih paham lah saya kira. Jadi misalnya social distancing ya. Di masjid bagaimana kita bisa meyakinkan agar misalnya datang Jumatan, berkerumun ya, terus tapi jaga jarak. Sementara hadisnya luruskan shaf dan rapatkan. Nah itu harus perlu ada penjelasan yang jauh lebih dalam, tidak hanya sekedar ini perlu social distancing. Karena masyarakat kita ini kan punya nilai-nilai, punya kepercayaan tersendiri, dan bahkan ada kepentingan. Nah, jadi kalau misalnya di masjid harus dijelaskan bagaimana menjelaskannya bahwa dalam situasi seperti ini, hadis yang selama ini atau setiap kali kita mau sholat, luruskan syaf, rapatkan syaf. Itu hadis itu. Nah, itu perlu ada penjelasan yang tidak hanya sekedar pendekatan epidemiologi. Nah, tapi harus ada pendekatan-pendekatan yang melalui pendekatan pemahaman keagamaan. Belum lagi adat gitu kan. Nah, kalau kepentingan lain lagi, pasar misalnya. Pasar ini kalau nggak, kan kepentingannya semakin banyak kerumunan, semakin banyak dagangan yang laku. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa dibantu. Jadi banyak dimensi yang saya kira kita harus pahami dan tidak mungkin hanya dengan sosialisasi yang sifatnya generik ya, satu kata, satu kalimat untuk seluruh Indonesia nggak bisa. Apalagi yang bicara. Kalau yang bicara Imam Prasojo belum tentu itu mau digugu lah istilahnya, mau dituruti. Tapi kalau Ustadz setempat ya, terus kemudian kalau Pak Menko mungkin di kampusnya di Muhammadiyah sana itu pasti lebih sakti daripada. Baik. Pak Imam, ini artinya pendekatan dengan kearifan lokal, pemuka agama ataupun pemuka adat atau orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh besar di satu daerah atau untuk lingkungan komunitas atau masyarakat, ini sudah pendekatan yang benar untuk menerapkan sanksi yang dianggap bisa membuat jera begitu ya Pak ya? Saya kira yang perlu dilakukan adalah bagaimana memapping, ya, mengidentifikasi orang-orang seperti itu dan kemudian orang itu dilibatkan, diberi pemahaman. Kalau perlu dibiayai gitu kan. Nah, jadi akan menjadi participatory gitu kan, partisipatif. Tapi kalau sentralistik saja saya kira terlalu jauh.
bahasanya pun menjadi kurang intimate ya, kurang Oke, dekat. kurang gitu. mengenal begitu ya. Baik, terakhir ke Pak Menko, Pak Muhadjir, Inpres ini akan kapan begitu masyarakat sudah bisa menjalankan kehidupan sehari-hari, tapi mereka tahu ada sanksi yang tidak hanya tegas, tapi sanksinya tidak untuk ditakuti, tapi untuk menyadarkan mereka begitu Pak, untuk menyadarkan kita bersama bahwa protokol COVID-19 ini memang harus kita lakukan. Sebetulnya ini masing-masing daerah sudah memprakarsai, seperti kita tahu Jawa Barat, kemudian Jawa Timur tadi juga sudah mulai merancang kemungkinan ada perda dibahas oleh DPRD. Karena itu nanti dengan turunnya Inpres itu lebih memperkokoh. Tadi Mas Imam menyampaikan misalnya ada implikasi pembiayaan segala, itu kan harus ada Inpres memang, harus ada. Jadi itu nanti bisa dijadikan saran dari Pak Imam tadi, Pak Imam Prasojo Jayadi, tentang mungkin juga perlu ada pembiayaan segala itu, sehingga nanti kalau ada surat keputusan itu bisa dijadikan jalan keluar. Oke, baik. Intinya sebetulnya selama ini sudah jalan dan tinggal bagaimana lebih memperkokoh. Tadi betul Mas Imam menyampaikan, jadi bagaimana supaya detail desain aktivitas dalam rangka sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan itu memang betul-betul pendekatannya sangat lokalit ya, sesuai dengan kondisi yang ada, tidak boleh ada digeneralisir secara utuh. Bahkan satu provinsi itu mungkin butuh puluhan bahkan ratusan cara yang berbeda-beda. Ya itu yang tadi catatan dari Pak Imam saya kira sangat penting, terutama masalah nilai. Masing-masing daerah punya tata nilai yang berbeda. Tadi misalnya kalau di masjid ya, kalau yang ngomong saya pasti nggak akan digugu, tapi kalau ustadznya atau imamnya masjid di situ bahwa mesti tidak harus mepet, gitu ya. Dia akan lebih bisa diterima. Juga di pasar, tadi soal kepentingan, itu memang betul banyak orang memanfaatkan justru kerumunan, ketika dilarang malah dibikin supaya orang tertarik, kenapa kok waktu dilarang kok malah dibikin kerumunan gitu. Jadi kita lihat aja di DKI tentang misalnya sepeda, kegiatan sepeda dan seterusnya. Ini menurut saya memang harus kita, tapi pesan dari Presiden, pendekatan penyadaran itu kelihatannya untuk sementara belum cukup. Karena itu harus ada pendekatan struktural, ada pendekatan coercive approach gitu ya, dengan cara-cara yang lebih keras, walaupun dengan tetap memperhatikan standar-standar aturan yang ada, terutama jangan sampai melanggar hukum, terutama yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku di daerah-daerah itu. Karena itu program sangat menjadi salah satu kunci untuk nanti untuk menegakkan aturan di masing-masing tempat itu. Baik, kita nantikan ini karena dengan ketegasan aturan seperti ini pelanggaran bisa kita tekan, dan intinya masyarakat juga harus sadar sama-sama melakukan aturan untuk protokol COVID-19. Terima kasih banyak dua narasumber saya. Mbak, kalau boleh nambah sedikit saja. Singkat saja, kita kehabisan waktu Pak Imam, mohon maaf, silahkan singkat saja. Saya sebenarnya mau ngomong tentang pentingnya membangun ketangguhan komunitas yang ini sebetulnya sedang dirancang di saat gugus tugas. Kalau itu bisa dibuat ketangguhan komunitas yang tadi aturan-aturan tadi, maka semua orang mudah-mudahan akan berlomba bagaimana membangun ketangguhan. Ketangguhan, siapa yang paling tangguh itu yang bisa juga menjadi contoh untuk berperang melawan COVID ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, masih. Baik, terima kasih dua narasumber saya.